Guys, kalian pernah ditolak? Atau sering? Gimana respon kamu waktu ditolak? Di hidup kita tentu saja kita sering ngalamin namanya penolakan. Penolakan itu bisa kapan aja, di mana aja, oleh siapa aja, dan bentuknya bisa macam-macam. So, penolakan itu nggak bisa kita hindari. Nah, pengalaman ditolak misalnya ditolak gebetan yang kamu suka. Atau kita pernah ditolak karena kita pengen sekolah favorit dan kita nggak masuk. Atau kita malah justru pernah, kalian yang sudah SMA mau masuk ke perguruan tinggi atau universitas, kalian ternyata ditolak. Nggak hanya kita yang ngalamin penolakan. Presiden dan pemerintah kita pun juga ngalamin penolakan oleh masyarakat. Mungkin karena kepemimpinannya atau keputusan dan kebijakan-kebijakannya. Jadi semua orang, baik itu yang kaya secara jasmani, yang banyak duit, maupun orang yang kaya secara rohani, nggak bisa lepas yang namanya penolakan. Dan sebelum kita menerima jawaban diterima atau ditolak, kita harus mempersiapkannya. Mempersiapkan diri itu bukan berarti bahwa kita yakin bahwa kita akan ditolak. Tetapi mempersiapkan diri itu kita harus tahu konsekuensinya, bahwa itu ada kemungkinan kita ditolak atau diterima. Walaupun kemungkinan kita ditolak itu 5%, tetapi kita harus tetap mempersiapkannya. Tetapi kita juga harus mempersiapkan bahwa kalau keputusan itu kita diterima. Dan jangan salah, waktu kita diterima karena hasil karya kita itu berkualitas, kita punya kemampuan, kita harus tahu bahwa itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi sombong. Jadi masalahnya bukan seberapa sakitnya penolakan itu, tetapi seberapa kita mempersiapkan diri menghadapi penolakan itu. Jadi respon kita yang mana nih kalau kita misalnya habis ditolak? Yang pertama, merasa diri kita sebagai korban. Kita merasa sedih yang berlarut-larut, berkepanjangan, dan kadang kita merasa bahwa kita paling perlu dukungan, kita paling sakit hati. Intinya, kita paling menyedihkan. Akhirnya, kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri, kemudian kita melihat bahwa kita ditolak itu karena si A. Dan kemudian kita menyalahkan semuanya gara-gara si A. Yang kedua, nggak terima karena ditolak. Lantas kita berantem, bertengkar, gara-gara merasa bahwa sebenarnya saya berhak, saya pantas mendapatkannya karena merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sudah baik. Itu artinya sebenarnya kita belum mempersiapkan diri dengan baik. Secara nggak sadar di pikiran kita, hasilnya udah bagus kok, pasti bisa diterima. Atau kadang kita berpikir dengan hasil yang seperti ini, pasti nggak mungkin ditolak. Nah, kalian ada alasan lain nggak yang membuat kita merasa ditolak dan kemudian kita berantem? Sehingga mengakibatkan hubungan yang baik, berteman yang baik, jadi putus gara-gara masalah itu. Coba tuliskan pengalaman dan pendapat kamu di kolom komentar. Nah, Kak Lili pernah mengalami satu peristiwa di SMP, bahkan sejak SD, bahwa karena postur Kak Lili ini kecil, dianggap oleh teman-teman yang lain bahwa tidak bisa masuk dalam tim khusus untuk masuk dalam olahraga, kegiatan pramuka, atau bahkan kegiatan lain biasanya dipakai sebagai cadangan saja. Ada teman yang mengatakan bahwa kamu cadangan nanti saja untuk main dalam satu pertandingan. Dan semasa hidup Kak Lili memang tidak pernah mendapatkan juara. Nah, suatu kali waktu Kak Lili masuk ke SMA dan Kak Lili menemukan satu figur kakak kelas yang betul-betul memperhatikan bahwa Kak Lili punya potensi memimpin. Suatu kali kakak ini memberikan kesempatan sehingga Kak Lili bisa menjadi pemimpin upacara pada upacara hari pertama kali masuk sekolah. Dan itu menjadi kebanggaan dan menjadi kepercayaan yang tidak pernah Kak Lili lupakan. Jadi di antara manusia saja ada orang yang mempercayakan kepada kita
dengan segala kondisi kita, dengan kelemahan dan kekurangan kita, apalagi Tuhan kita. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan dan menolak kita. Penolakan apa yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu meresponinya? Mungkin waktu itu kamu pernah meresponinya dengan cara yang tidak benar. Nah, bagaimana sekarang kamu merubah cara meresponinya? Kalau kita tahu bahwa teman kita atau saudara kita mengalami penolakan, berikan mereka kesempatan untuk memimpin. Jangan lupa share hasil refleksi di kolom komentar di bawah ini. Jadi teman-teman, dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya penolakan. Kita harus belajar menerimanya. Dan jangan lupa kita meresponinya dengan cara yang tepat. Minggu depan kita masih lanjutin video tentang penolakan. See you in the next video. We grow by helping others grow!